Brigadir Ayu merasa angin laut yang kencang menerpa wajahnya. Di kejauhan, kapal patroli yang ia tumpangi terlihat mulai bergerak menjauh. Ia memandang kapal itu dengan mata terbelalak, merasakan jantungnya berdegup kencang. "Tunggu, hei, aku masih di sini," teriak Ayu dengan panik, tetapi suara ombak yang menghempas pantai membuat suaranya tenggelam begitu saja. Ayu berlari sejauh mungkin, mencoba mengejar kapal yang semakin menjauh, namun sia-sia. Kapal itu terus bergerak, semakin kecil, semakin jauh. Di hadapannya, hanya ada pulau kecil yang sepi, dikelilingi oleh hutan lebat dan pantai yang luas. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada jalan keluar. Ia mencoba menghubungi rekan-rekannya dengan ponselnya, namun ponselnya mati, tak ada sinyal. Rasa panik mulai merayapi Ayu, namun ia berusaha menenangkan diri. "Tenang Ayu, kamu pasti bisa bertahan. Kapal pasti akan kembali," pikirnya. Langit mulai berubah jingga, pertanda malam akan segera datang. Ayu mencari tempat berteduh di pantai, menunggu hingga kapal kembali menjemputnya. Namun, di saat ia mengumpulkan pikirannya, suara krek ranting yang patah membuat tubuhnya merinding. Dengan sigap, Ayu mencabut pisau lipat yang selalu ia bawa. "Siapa di sana?" teriaknya tegas. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sesosok pria tua. Matanya tajam penuh rahasia. Wajahnya lelah namun tetap menyimpan kekuatan yang tak tampak. Aku adalah orang yang sudah lama dianggap mati." Suara pria tua itu serak, namun terdengar jelas. Ayu, dengan hati-hati, tetap berdiri waspada, menjaga jarak. "Siapa kamu?" tanya Ayu dengan nada penuh curiga. Pria tua itu menjawab sambil menatap jauh ke laut. "Namaku Pak Jaya. Aku dulu seorang tentara yang bertugas di perairan sekitar sini lebih dari 30 tahun yang lalu." Ayu terdiam. Nama itu terdengar familiar. "Pak Jaya? Tapi kau sudah lama dinyatakan hilang," kata Ayu, tak bisa menyembunyikan rasa penasaran yang menggelora. Pria tua itu tersenyum tipis. "Ya, mereka semua mengira aku mati. Tapi sebenarnya aku selamat dari serangan di laut waktu itu. Aku terdampar di sini sendirian, dan tidak ada yang mencari." Ayu mengernyitkan dahi. Bagaimana bisa ia bertahan begitu lama di tempat ini? Tapi pria tua itu, "Pak Jaya, tetap tenang. Aku belajar dari alam," katanya sambil melangkah menuju batu besar di tepi pantai. "Pulau ini memberi banyak hal, ikan, buah-buahan, air dari hutan. Aku bertahan hidup karena aku tidak punya pilihan lain." Ayu merasa sedikit lebih tenang, meski situasinya masih mengkhawatirkan. Namun, rasa ingin tahu tentang pria misterius itu mengalahkan rasa takutnya. "Bagaimana denganmu?" Pak Jaya memandangnya dan kemudian duduk di batu besar itu. "Siapa kau dan bagaimana bisa sampai di sini?" Ayu duduk di pasir, menjawab pelan, "Aku Brigadir Ayu, polisi yang bertugas di kapal patroli. Kami singgah di pulau ini untuk mengambil air, namun kapal kami pergi tanpa menyadari aku tertinggal." Pak Jaya mengangguk paham. "Mereka akan kembali menjemputmu, cepat atau lambat." Ayu merasa sedikit lega mendengarnya, meskipun dalam hatinya ia masih meragukan itu. Malam mulai menjelang, angin laut semakin dingin. "Ada tempat berteduh di dalam hutan," kata Pak Jaya. "Jika kau mau, aku bisa mengantarmu ke sana." Ayu menatap Pak Jaya dengan hati-hati, mencoba mencari tanda-tanda bahaya. Namun, hanya ketenangan yang terlihat di wajah pria tua itu. "Baiklah," jawab Ayu, akhirnya mengikuti langkah Pak Jaya yang sudah melangkah lebih dulu. Mereka masuk ke dalam hutan yang gelap, tanpa menyadari bahwa malam itu akan menjadi awal dari kisah yang tak terduga. Ayu mengikuti langkah Pak Jaya yang tenang menembus kegelapan hutan. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia berusaha mengatur napas dan tetap waspada. Di antara pepohonan yang rimbun, terdengar suara binatang malam yang saling bersahutan. Namun Ayu hanya mendengar detak jantungnya sendiri yang semakin kencang. Hatinya penuh dengan rasa cemas, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Tak lama kemudian,
Mereka tiba di sebuah gubuk kecil yang terbuat dari anyaman bambu dan ranting pohon. "Ini rumahku," kata Pak Jaya sambil menepuk dinding bambu yang sederhana itu. "Mungkin tidak sebaik rumahmu di kota, tapi ini cukup untuk berteduh." Ayu mengamati sekeliling. Gubuk itu terlihat sederhana, namun kokoh dan cukup nyaman untuk melindungi mereka dari hujan dan angin malam. "Kau sudah lama tinggal di sini?" tanya Ayu, mencoba memecah ketegangan. "Lebih dari 20 tahun, jawab Pak Jaya, duduk di atas batu yang ada di depan gubuk. "Aku terdampar di sini setelah kapal yang kutumpangi tenggelam. Tak ada yang mencari. Pulau ini menjadi rumahku." Ayu merasa simpati mendengar kisah Pak Jaya. Namun, ia juga merasa asing di tempat ini, seolah berada jauh dari dunia yang ia kenal. Tanpa pilihan lain, Ayu memutuskan untuk tidur di gubuk itu malam itu. Mereka berdua duduk bersama, berbicara tentang masa lalu mereka. Di malam yang sepi itu, Ayu mulai merasa sedikit lebih nyaman. Namun, kegelisahan masih ada, terutama tentang bagaimana ia bisa bertahan hidup di pulau terpencil ini. Apa yang harus ia lakukan jika kapal patroli tidak segera datang? Malam itu, Ayu tertidur dengan pikiran yang bergejolak. Di tengah tidur lelapnya, ia terbangun beberapa kali karena suara-suara aneh dari luar gubuk. Angin yang bertiup kencang, suara ranting yang patah, serta suara langkah kaki yang samar-samar. "Ada apa itu?" pikir Ayu, merasakan sesuatu yang tak beres. Pagi tiba dengan cahaya matahari yang perlahan menyinari pulau. Ayu bangun, merasa bingung namun tak bisa menunda waktunya. Pak Jaya sudah menunggu di luar gubuk, dengan senyuman yang tenang. "Hari ini, aku akan mengajarkanmu cara bertahan hidup di pulau ini," kata Pak Jaya, membawa Ayu ke dekat aliran sungai kecil yang mengalir di tengah hutan. "Hal pertama yang perlu kau pelajari adalah mencari makanan." Pak Jaya mengajarkan Ayu berbagai cara untuk bertahan hidup. Ia menunjukkan tumbuhan-tumbuhan yang aman dimakan, serta teknik menangkap ikan menggunakan alat sederhana dari kayu dan tali serat pohon. Ayu mencoba mengikuti instruksi Pak Jaya dengan hati-hati, meskipun terkadang ia merasa canggung dan kesulitan. Namun, hari demi hari, Ayu mulai terbiasa. Ia mulai mengerti bagaimana cara memancing ikan, membuat api tanpa korek, dan bahkan membuat perangkap untuk berburu. Hidup di pulau ini tidaklah mudah, tetapi Ayu mulai merasa dirinya kuat dan bisa bertahan. Meskipun kehidupannya mulai sedikit lebih teratur, satu pertanyaan tetap mengganggu benaknya. Apakah kapal patroli benar-benar akan kembali menjemputnya? Hari berganti, minggu berlalu, namun kapal itu tak kunjung datang. Semakin lama, Ayu mulai merasa semakin putus asa, namun Pak Jaya selalu ada untuk menghiburnya. "Jangan khawatir," katanya dengan suara tenang. "Jika mereka tidak kembali, kita akan bertahan." Ayu mulai merasa ada ikatan kuat antara dirinya dan Pak Jaya. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang kehidupan masing-masing, mengenang masa lalu mereka. Ayu menceritakan tentang pekerjaannya sebagai polisi, tentang keluarganya yang ia tinggalkan, dan impian-impiannya yang kini tampak jauh. Pak Jaya juga menceritakan kisahnya, tentang kehidupannya yang penuh kehilangan, bagaimana ia terdampar di pulau ini, dan bagaimana ia bertahan hidup selama puluhan tahun. Mereka berbicara selama berjam-jam, berdua di bawah langit yang penuh bintang, merasa seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat. Namun, perasaan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Apa yang dimulai sebagai hubungan antara dua orang yang terjebak di tempat yang sama, kini menjadi ikatan yang lebih dalam. Ayu mulai merasa sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Perasaan itu semakin kuat, meskipun ia berusaha untuk mengabaikannya. Tapi perasaan itu terus tumbuh, tanpa bisa dibendung lagi. Hari-hari di pulau itu semakin terasa panjang, namun Ayu mulai merasa semakin tenang. Kehamilannya semakin jelas, dan meskipun situasi mereka tetap sulit, perasaan yang berkembang di antara dirinya dan Pak Jaya memberi kekuatan baru. Mereka mulai menjalani hari-hari mereka dengan lebih ringan, meskipun kesulitan dan ketidakpastian tetap ada di setiap langkah. Pada pagi yang cerah,
Ayu duduk di tepi pantai, mengamati ombak yang datang dengan ritme yang menenangkan. Perasaan campur aduk menyelimuti hatinya. Di satu sisi, ia merasa kebahagiaan yang tak terungkapkan, mengetahui bahwa ada kehidupan baru yang tumbuh dalam dirinya. Namun, di sisi lain, ketakutannya tetap ada, terutama tentang melahirkan tanpa perawatan medis yang memadai. Pak Jaya duduk di sampingnya, diam sejenak, sebelum akhirnya berbicara dengan suara lembut. Ayu, aku tahu kamu cemas. Tapi aku berjanji, kita akan bertahan. Ayu menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Aku takut, Pak Jaya. Takut jika ada yang salah. Tak ada rumah sakit. Tak ada dokter. Bagaimana kalau sesuatu terjadi padaku atau bayi ini? Suaranya hampir tidak terdengar, penuh dengan kecemasan yang mendalam. Pak Jaya menggenggam tangannya dengan erat, memberikan rasa aman yang Ayu sangat butuhkan. Aku akan melakukan apa saja untuk menjaga kalian berdua, katanya dengan keyakinan yang luar biasa. Kita tidak sendirian. Kita ada satu sama lain. Namun, meskipun ada ketenangan yang diberikan oleh Pak Jaya, Ayu tetap merasakan kecemasan yang mendalam. Waktu terus berjalan, dan meskipun hari-hari mereka berlalu dengan penuh kesederhanaan, kenyataan bahwa mereka terjebak di pulau ini tanpa akses ke dunia luar tidak bisa diabaikan. Setiap hari ia menunggu dengan penuh harap, berharap ada tanda-tanda bahwa kapal patroli akan kembali. Apa yang akan terjadi jika mereka tidak datang? Pikirnya, menatap horizon yang kosong, bertanya-tanya apakah mereka akan tetap terjebak di pulau ini selamanya. Suatu pagi, saat Ayu sedang mencari buah di sekitar pulau, sebuah suara yang tak asing terdengar di kejauhan. Ayu berhenti sejenak, memicingkan mata untuk memastikan apakah suara itu benar-benar datang dari kapal. Suara mesin yang familiar semakin keras terdengar. Itu suara kapal, teriak Ayu. Jantungnya berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju pantai. Pak Jaya yang mendengar teriakan Ayu segera berlari mendekat. Apa itu? Tanyanya. Wajahnya penuh keheranan. Ayu menunjuk ke arah laut dengan mata yang berbinar. Kapal. Pak Jaya. Kapal patroli akhirnya kembali. Suara gemuruh mesin kapal semakin dekat, dan Ayu merasakan gelombang kebahagiaan yang luar biasa. Setelah berbulan-bulan terjebak, akhirnya ada harapan yang muncul. Kapal patroli itu mendekat, dan tim penyelamat akhirnya menemukan mereka. Ayu berlari ke pantai dengan langkah terburu-buru, meskipun jantungnya terasa berat. Ia merasa campur aduk, antara kebahagiaan karena akhirnya bisa kembali ke peradaban dan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ayu, terdengar suara dari kapal. Beberapa petugas patroli yang mengenalinya teriak, menatapnya dengan heran. Kau baik-baik saja? Ayu mengangguk, namun matanya tidak bisa menahan air mata yang perlahan mengalir. Aku baik-baik saja, katanya, meskipun ada banyak perasaan yang ia rasakan saat itu. Aku tidak sendirian. Pak Jaya berdiri di samping Ayu, melihat tim penyelamat yang datang. Ini teman saya, kata Ayu, memperkenalkan Pak Jaya. Dia yang telah menjaga dan melindungiku di sini. Petugas patroli mengangguk, terlihat terkejut namun menghormati apa yang telah dilalui oleh Ayu dan Pak Jaya. Mereka berdua akhirnya dipersilakan naik ke kapal dan memulai perjalanan kembali ke dunia luar. Namun, meskipun mereka kembali ke peradaban, kehidupan mereka tak lagi sama. Ayu membawa kenangan dan pengalaman yang tak akan pernah bisa dilupakan. Kehamilannya semakin berkembang, dan begitu pula perasaan cinta yang ia rasakan untuk Pak Jaya. Mereka mulai menjalani kehidupan baru sebagai sebuah keluarga, dengan Pak Jaya yang kini bukan hanya teman seperjuangannya, tetapi juga suaminya. Beberapa bulan kemudian, Ayu melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, yang mereka beri nama Nurjaya, yang berarti cahaya kejayaan. Tangisan pertama bayi mereka memenuhi ruang bersalin, dan saat Ayu menggendong bayi mereka untuk pertama kalinya, Pak Jaya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Ayu, katanya dengan suara bergetar, penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Kamu luar biasa.
Kehidupan mereka kini berubah. Ayu melanjutkan tugasnya sebagai polisi, sementara Pak Jaya memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih tenang sebagai seorang perawat kebun. Meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, mereka telah menemukan kebahagiaan yang sejati, membesarkan anak mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka membuktikan bahwa meskipun hidup membawa kita ke tempat yang tak terduga, dengan hati yang terbuka dan saling mendukung, kebahagiaan bisa ditemukan di mana saja. Minggu demi minggu berlalu, dan kehidupan di pulau itu semakin terasa seperti rutinitas bagi Ayu. Ia mulai merasa lebih kuat, lebih terhubung dengan alam dan dengan Pak Jaya. Setiap hari, mereka berburu ikan, mencari buah, dan merawat gubuk yang menjadi tempat perlindungan mereka. Namun, meskipun hidup mereka tampak berjalan dengan lancar, perasaan Ayu semakin kompleks. Ia merasakan perubahan dalam dirinya, dalam tubuhnya, dan dalam hubungannya dengan Pak Jaya. Kehamilan yang semakin nyata membuatnya merasa lebih sensitif, lebih rentan. Ia tak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di antara mereka berdua. Meskipun hubungan mereka dimulai dengan ketegangan dan keharusan untuk bertahan hidup, kini keduanya mulai menyadari bahwa perasaan mereka lebih dari sekadar persahabatan. Suatu malam, ketika mereka duduk di depan api unggun, Ayu memandang Pak Jaya dengan tatapan penuh perasaan. "Pak Jaya," katanya, suaranya terdengar ragu. "Aku tidak tahu bagaimana kita sampai di sini. Tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita." Pak Jaya menatapnya dengan lembut. "Aku juga merasa hal yang sama, Ayu. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa lebih dari sekadar teman di sini." Ia menyentuh tangan Ayu dengan lembut, seolah ingin meyakinkannya bahwa apa yang mereka rasakan adalah sesuatu yang sah. Ayu menundukkan kepala, merenung sejenak. "Aku takut," ucapnya pelan. "Takut akan apa yang akan terjadi pada kita di sini. Takut jika kita terjebak dalam kesepian ini tanpa ada jalan keluar." Pak Jaya menggenggam tangan Ayu dengan erat. "Kita sudah melalui banyak hal bersama, Ayu. Aku akan selalu ada di sini untukmu, untuk kita berdua." Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Ayu merasakan perasaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ada perasaan kebahagiaan yang aneh, perasaan cinta yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Kehamilan yang ia rasakan semakin nyata, namun lebih dari itu, ia merasa ada ikatan yang tak terpisahkan antara dirinya dan Pak Jaya. Namun, perasaan itu tidak datang tanpa konflik dalam dirinya. Di satu sisi, Ayu merasa cemas tentang masa depan mereka. Mereka terjebak di pulau terpencil, tanpa perawatan medis, tanpa akses ke dunia luar. "Apa yang akan terjadi jika aku melahirkan di sini? Apakah kita bisa bertahan?" pikir Ayu dengan perasaan cemas. Pak Jaya, yang kini lebih dekat dengannya dari sebelumnya, selalu ada untuk memberikan ketenangan. "Kita akan bertahan, Ayu. Aku berjanji akan menjaga kalian berdua," kata Pak Jaya dengan keyakinan. "Kita mungkin terjebak di pulau ini, tapi aku akan melakukan apa saja untuk melindungimu." Hari demi hari, Ayu mulai merasa bahwa ia tidak perlu takut lagi. Keberadaan Pak Jaya di sisinya memberi rasa aman, meskipun mereka tidak tahu bagaimana nasib mereka di masa depan. Mereka berdua semakin dekat, berbagi kisah hidup mereka, berbicara tentang harapan dan ketakutan yang mereka rasakan. Namun, dalam hati Ayu, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah kapal patroli benar-benar akan kembali? Setiap hari ia menunggu, berharap ada tanda-tanda bahwa bantuan akan datang. Namun, semakin lama, semakin ia merasa putus asa. Meskipun Pak Jaya selalu memberinya harapan, Ayu tak bisa menahan keraguan yang terus menggerogoti pikirannya. Pada suatu hari yang cerah, Ayu merasa mual dan pusing. Ia tahu saat itu, tanpa keraguan, bahwa kehamilannya semakin berkembang. Perutnya mulai membesar, dan gerakan bayi yang ada di dalamnya semakin terasa. Ayu merasakan kebahagiaan yang mendalam, namun juga kekhawatiran yang tak bisa ia hindari. Bagaimana ia akan melahirkan di pulau ini tanpa bantuan medis? Apa yang harus ia lakukan jika ada komplikasi? Pak Jaya melihat perubahan pada Ayu, dan ia tahu bahwa perasaan Ayu semakin berat.
Ayo, kita akan melalui ini bersama. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu, katanya dengan penuh keyakinan. Ayu menatap Pak Jaya, merasa ada ketenangan dalam diri pria itu yang memberinya harapan. Terima kasih, Pak Jaya. Aku merasa lebih tenang denganmu di sini. Namun, meskipun keduanya mulai menerima kenyataan bahwa mereka berada di pulau ini lebih lama dari yang mereka harapkan, ada perasaan tak terucapkan di antara mereka. Perasaan cinta yang mulai tumbuh di tengah keterasingan mereka, yang meskipun penuh ketakutan dan kecemasan, juga membawa harapan dan kebahagiaan. Hari-hari di pulau itu berlalu, dan Ayu semakin terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Ia mulai memahami ritme alam, cara berburu ikan, mencari buah, dan membuat alat-alat sederhana untuk bertahan hidup. Namun, meski ia mulai merasa lebih kuat secara fisik, ada sesuatu dalam dirinya yang semakin berubah. Pada suatu malam yang hening, ketika mereka duduk di depan api unggun, Pak Jaya menatap Ayu dengan intens. "Kau terlihat berbeda," katanya pelan. Ayu yang sedang mengaduk api, menoleh dan tersenyum sedikit, meskipun hatinya terasa gelisah. "Mungkin hanya kelelahan," jawabnya, mencoba menghindari perasaan yang mulai muncul. Namun, Pak Jaya tidak menyerah. "Ayu, aku tahu kau merasa ada yang berbeda. Tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dalam cara kita saling berhubungan." Suara Pak Jaya berat, penuh makna, seolah ia sudah lama merasakan perubahan ini. Ayu terdiam. Perasaannya mulai tidak karuan. Dalam beberapa bulan terakhir, ia sering merasa cemas, bingung, dan bahkan takut. Tetapi lebih dari itu, ada perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih atas bantuan Pak Jaya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku," kata Ayu dengan suara pelan, menggenggam erat kedua tangannya. "Tapi aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan." Pak Jaya menatapnya dengan lembut, seolah menunggu Ayu melanjutkan kata-katanya. "Apa maksudmu?" tanyanya, meski Ayu bisa melihat ada keraguan dalam tatapannya. Ayu menundukkan kepala. "Aku tidak tahu apakah aku bisa mengatakannya, Pak Jaya. Ini rumit." Ia menghela napas, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatakan hal yang sudah lama ia pendam. "Aku merasa ada ikatan yang lebih kuat antara kita, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan." Pak Jaya tetap diam, namun wajahnya menunjukkan perasaan yang tak bisa disembunyikan. "Aku juga merasakannya, Ayu." Suaranya lembut, penuh pengertian. "Aku tahu kita terjebak di sini, tapi apa yang tumbuh di antara kita tidak bisa diabaikan." Ayu menatap Pak Jaya, matanya berkaca-kaca. "Apa yang akan kita lakukan?" tanyanya, hampir berbisik. Pak Jaya menghela napas panjang, lalu menjawab dengan bijak. "Aku tidak tahu, Ayu. Tapi kita akan melewati ini bersama. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tapi aku berjanji, aku akan melindungimu dan menjaga kalian berdua." Sementara itu, perubahan yang terjadi pada Ayu semakin jelas. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Ayu mulai merasakan gejala yang tidak biasa. Mual di pagi hari, perasaan lelah yang tak kunjung hilang, dan perutnya yang terasa sedikit membesar. Awalnya ia berpikir itu hanya akibat dari pola makan yang tidak teratur atau kelelahan. Namun, perasaan itu semakin kuat. Ayu mulai menyadari bahwa ada kemungkinan besar ia sedang mengandung. Di pagi hari yang cerah, Ayu duduk di pinggir pantai, memandang laut yang tenang. Perasaan takut dan kebingungan kembali menyergapnya. Bagaimana mungkin ia hamil di pulau terpencil ini? Tanpa dokter, tanpa rumah sakit, hanya Pak Jaya yang ada di sisinya. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya, dengan air mata yang perlahan mengalir. Pak Jaya, yang sudah mulai memperhatikan perubahan pada Ayu, mendekatinya dengan penuh perhatian. "Ayu, aku tahu ada yang berbeda. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan selalu ada di sini." Ia menggenggam tangan Ayu dengan lembut, memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkan. "Aku akan melindungimu, dan bayi kita," tambah Pak Jaya,
membuat Ayu terdiam. Ia merasa haru mendengar kata-kata itu, meskipun ketakutan tetap ada di dalam hatinya. Hari-hari berlalu, dan meskipun perasaan cemas tak pernah hilang, Ayu mulai merasakan sesuatu yang lain, yang lebih kuat dari rasa takut. Cinta. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian, bahwa Pak Jaya ada untuknya, untuk menjaga mereka berdua. Namun, meski kebahagiaan mulai muncul dalam hidupnya yang terisolasi, satu pertanyaan terus menghantui pikiran Ayu. Apakah mereka akan selamat di pulau ini? Apakah kapal patroli benar-benar akan kembali menjemputnya? Ayu tidak tahu jawabannya, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan menyerah. Tidak selama ada harapan, tidak selama ada Pak Jaya di sisinya.